masih bersifat tradisional. Alat yang digunakan untuk menulis pun berbeda. Kalau yang Polonia ini terkadang terlalu menyudutkan atau kadang malah merendahkan sejarah yang kita punya. Karena mereka kan bangsa asing tuh. Nah kalau yang modern ini, Indonesia kan sudah merdeka. Dibawa lagi tuh pengembaliannya. Bagaimana sih caranya agar penelitian dan penulisan sejarah Indonesia itu benar-benar milik Indonesia sendiri. Ini sudah mulai melakukan seminar-seminar. Seperti itu ya. Nah, pendekatan penelitian sejarah. Biasanya pendekatan penelitian sejarah itu menggunakan pendekatan manusia. Sejarawan akan mendekati saksi sejarah jika itu rentang waktunya masih bisa dicapai. Karena jika waktunya itu tidak bisa dicapai, seperti saksi sejarah itu berumur di atas 65 tahun. Biasanya itu kan ada yang pikun, lupa, atau dia malah tidak ingat sama sekali tentang peristiwa yang pernah dia lihat. Jadi akan direkonstruksi dulu, dilihat dulu bagaimana sih, apakah ini cocok atau tidak. Jadi dilakukan pendekatan dulu kepada manusianya. Kalau wawancara seperti itu. Ilmu sosial, sejarah bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri kalau di dalam pengertiannya. Jadi dia membutuhkan ilmu-ilmu lain. Kalau biasanya penelitian sejarah itu seringkali menggunakan pendekatan ilmu sosial. Sekalipun ilmu politik, biasanya kan ada dampak sosialnya kan. Nah, itu biasanya juga melakukan pendekatan sosial terlebih dahulu. Yang ketiga, pendekatan psikologi atau psikoanalitis. Jadi biasanya sejarawan akan masuk ke dalam sebuah cerita, ke dalam sebuah dimensi sejarah, seolah-olah dia itu masuk ke dalam inti cerita atau sebuah cerita dalam sejarah. Ada yang ditanyakan dari sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Penelitian umum historiografi modern. Oh, historiografi modern ini kepenulisan sudah masuk ke dalam Indonesia sentris. Karena kan Indonesia sudah merdeka. Gitu ya? Ya. Ada lagi? Sudah? Sudah ya? Nah, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini berupa apa? Angka atau tulisan? Angka. Nah, kita masuk ke dalam itu ya. Langkah-langkah penelitian sejarah. Ada yang bisa menjelaskan satu persatu? Siapa yang mau menjelaskan satu-satu? Ya. Ya, mencari topik. Dari topik yang ini topik yang ini Mencari topik diciptakan. dari topik Mencari topik? yang akan tuliskan sejarah. Ya. Mencari topik itu biasanya sejarah pertama-tama akan melakukan nih
Yang kedua, heuristik. Ada yang tahu heuristik itu apa? Enggak. Nggak tahu. Ya. Sumber itu ada primer atau ada sumber aja? Kritik atau verifikasi? Apa? Siapa yang tahu? Membuktikan. Hah? Ya, betul. Kalau untuk kritik, ada kritik apa aja? Kritik intern dan ekstern. Kalau kritik intern itu apa? Menyeleksi atau menguji atau tidak dua-duanya? Menyeleksi. Kalau ekstern? Hah? Menguji. Kalau interpretasi atau eksplorasi? Ada yang tahu? Iya, itu biasanya sumber-sumbernya sudah terkumpul semua, tinggal menuliskan saja. Nah, penulisan sejarah merupakan penghidupan kembali cerita yang telah mati dengan menggunakan metode sejarah. Ada yang bisa menyebutkan nggak metode sejarah tadi langkah-langkahnya apa aja? Nggak usah buka buku tapi satu orang aja. Langkah-langkah penulisan sejarah. Siapa yang mau menerangkan? Cari topik. Cari topik, Bu. Ya. Duduk. Itu masuk topik. Ya, betul. Menghindari bias. Penulisan yang harus dihindari oleh penulis sejarah. Bias ini biasanya ada sebuah Nggih, Bu. Nggih. Menghindari bias kepenulisan sejarah. Kepenulisan yang harus dihindari itu kepenulisan yang seperti apa sih? Yang cara berpikir seorang sejarah. Apa, Bu? Menghindari bias kepenulisan sejarah itu seperti apa sih? Sejarah yang bersifat bias itu seperti apa? Yang dilebihkan, yang melenceng dari sejarah aslinya. Iya, melenceng dari sejarah aslinya. Biasanya hal ini karena faktor apa? Kurangnya sumber. Ya, ada lagi. Ada lagi? Memiliki kemampuan mendalami sejarah. Biasanya sejarawan itu akan sangat terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu hal. Faktanya, tahunnya, topiknya bahkan bisa salah. Misalnya nih, ingin meneliti sejarah kota, tapi yang didapat itu sumbernya sejarah sosial. Tapi dia tetap memaksa bahwa itu merupakan penelitian sejarah kota. Dan itu bisa bias terhadap penelitian sejarah.